Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anis Zohriyah MM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran dan Event Organizer, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan yang pertama yaitu Muhammad Rangga Maulana dengan NNM 2012-5004. Yang kedua Maulana Anifah Mazida dengan NEM 2012-50013. Yang ketiga ada Aulia Agustiani dengan NEM 2012-50030. Yang keempat ada Indriani dengan NEM 2012-50035. Dan yang terakhir ada saya sendiri yaitu Rizky Lillah dengan NEM 2012-50035. Baik, kami di sini akan memaparkan materi tentang sponsorship. Materi yang akan dibahas adalah yang pertama pengertian sponsorship, yang kedua jenis-jenis sponsorship, yang ketiga manfaat sponsorship, yang keempat jenis event dan memerlukan sponsorship, yang selanjutnya ada langkah-langkah mencari sponsorship, yang selanjutnya tahap pengembangan sponsorship suatu event, yang terakhir ada alasan penggunaan sponsorship. Selanjutnya yaitu pengertian sponsorship. Sponsorship adalah sebuah transaksi komersial, yaitu pihak pemberi dana mengharapkan balas jasa dari pihak penerima dana dan kedua belah pihak saling setuju untuk saling memberi dan menerima. Nah, transaksi ini umumnya menyangkut jasa promosi yang disediakan oleh penerima dana, yaitu penyelenggara I.O., sebagai imbalan atas dana atau barang-barang yang diberikan pihak sponsor untuk sebuah event. Kemudian ada jenis-jenis sponsorship. Yang pertama, sponsor utama. Bentuk dukungan ini ditempatkan di bagian atas ataupun judul sebuah kegiatan. Itulah kenapa dikenal dengan dukungan teratas, karena dukungan utama itu memberikan mayoritas pendanaan dalam penyelenggaraan acara. Karena itu logo yang menjadi pendukung utama ditempatkan di sebelah nama. Kemudian logo dan nama beberapa pihak pendukung utama tentu memunculkan kompetisi dan menempatkan mereka di posisi yang kuat sehingga lebih mudah dilihat penonton. Yang kedua yaitu sponsor umum. Sebagai pihak pendukung umum biasanya menyumbang setidaknya 50% dari dana pendukung. Pendukung umum ini akan mendapatkan posisi promosi pemasaran yang bagus dalam acara yang diselenggarakan. Kemudian yang ketiga yaitu sponsor resmi. Pendukung resmi biasanya menyumbang dana antara 20-25% masing-masing atas semua dana yang dianggarkan. Terkadang mereka juga disebut sebagai mitra dan juga memang terlibat dalam sektor tersebut. Misalnya pada saat acara pameran otomotif, mereka yang akan menjadi mitra resmi adalah perusahaan kredit kendaraan. Kemudian yang keempat yaitu sponsor teknis. Nah, sponsor teknis ini adalah pihak pendukung yang membayar sebagian ataupun sepenuhnya untuk barang dan jasa dalam penyelenggaraan sebuah acara seperti ongkos untuk transportasi, penginapan, kebugaran, atau peralatan medis. Yang kelima yaitu sponsor berpartisipasi. Pendukung jenis ini adalah mereka yang berkontribusi masing-masing hingga 10% dari semua uang dukungannya. Dan terakhir yaitu sponsor informal. Organisasi ini menyediakan dukungan informasi dengan melakukan tindakan publikasi, liputan media, dan kegiatan pendukung lainnya. Baik, untuk selanjutnya ada manfaat sponsorship. Kegiatan sponsorship tentunya memberikan suatu manfaat tersendiri ya, baik bagi perusahaan maupun produk dari perusahaan tersebut. Apa saja sih manfaat dari sponsorship tersebut? Yang pertama, dapat melancarkan iklan dari suatu produk melalui publikasi atau media massa yang meliputi event yang telah disponsori. Yang kedua, dapat mendukung strategi atau kebijakan pemasaran. Yang ketiga, untuk memperlihatkan niat baik perusahaan guna melaksanakan tanggung jawab sosialnya. Yang keempat, membangun hubungan antara perusahaan dengan konsumen. Yang kelima, menambah brand equity. Yang terakhir ada memperkuat ikatan dalam pertukaran.
Selanjutnya ada jenis-jenis event yang memerlukan sponsor. Ada beberapa jenis-jenis event yang memerlukan sponsor, seperti pertama Pekan Raya. Pameran ini berbasis entertainment yang memadukan beragam kekayaan bangsa, mulai dari warisan kuliner Nusantara, panggung musik, hingga pameran multiproduk berskala nasional. Pameran ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dengan melibatkan berbagai macam usaha dan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat membuka kesempatan ruang promosi dan publikasi bagi para pelaku industri kreatif dan usaha mikro kecil menengah. Kemudian yang kedua ada pameran. Pameran adalah suatu sarana yang dapat memenuhi sifat kodrati manusia, seperti keinginan untuk menonton, mengetahui, memperhatikan sesuatu, mendalami sesuatu, memahami, dan menghayati. Yang ketiga ada festival. Festival adalah suatu peristiwa atau kejadian penting, suatu fenomena sosial yang hakikatnya dijumpai dalam semua kebudayaan manusia. Adapun beberapa jenis festival sendiri, yaitu festival film, festival musik, festival seni, dan festival budaya. Yang terakhir ada event seni dan budaya. Peranan penting seni budaya ini sebagai upaya pelestarian seni dan budaya ditunjukkan dengan berbagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan pada pusat seni dan budaya. Selanjutnya, langkah-langkah mencari sponsor. 1. Lakukan inventarisasi semua sponsor dari berbagai data. 2. Carilah kontak person yang menangani terkait promosi atau event untuk perusahaan tertentu. 3. Lakukan komunikasi sebagai pendekatan awal dan juga untuk menawarkan proposal terkait sponsorship dalam event kita. 4. Buatlah janji pertemuan untuk mendiskusikan proposal yang telah diberikan. Berikutnya ada tahap pengembangan sponsorship suatu event. 1. Keuntungan apa saja yang akan didapat oleh perusahaan pemberi sponsor dan I.O. penerima sponsor. Kedua, kejelasan bagaimana tujuan perusahaan dapat dicapai melalui event, rencana, dan waktu yang menunjukkan secara detail seluruh aktivitas dan tempat untuk merealisasikan event. 3. Rencana biaya dan program yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Anggaran rinci setiap biaya yang akan didanai oleh perusahaan pemberi sponsor. 4. Hal lain yang dianggap perlu oleh pemberi sponsor sehingga mendukung rencana bisnis pemberi sponsor dan event yang akan diselenggarakan. Oke, selanjutnya ada alasan penggunaan sponsorship. Sponsorship menjadi suatu bentuk upaya untuk meningkatkan popularitas suatu brand di mata masyarakat luas. Masyarakat tertentu akan sulit untuk mengetahui produk tertentu jika mereka tidak berusaha untuk memperkenalkannya kepada masyarakat luas. Dengan adanya upaya sponsorship, maka brand perusahaan akan dikenal secara luas oleh masyarakat. Setelah itu, dengan melakukan kegiatan promosi ini, masyarakat akan semakin tertarik untuk melakukan pembelian produk. Semakin luas brand sponsorship yang dilakukan oleh perusahaan, maka akan semakin besar juga kesempatan mereka untuk diminati oleh banyak orang. Terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemungkinan untuk para audiens ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.